Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan eh, tugas mempelajari cara menerapkan Global State Management. Di sini State Management adalah pengertian dan cara kerjanya programmer website. Dalam dunia pengembangan pengguna yang dinamis, terutama di era website dan aplikasi yang semakin kompleks, ada satu konsep menjadi tulang punggung dari interaktivitas dan logika bisnis. State management adalah kunci dari semuanya. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi framework, menambahkan barang ke keranjang, dan melihat jumlah bertambah secara ajaib? Atau mungkin mengisi formulir multi langkah yang seolah mengingat setiap detail yang Anda input. Di balik semua keajaiban UI atau UX tersebut, terdapat sebuah mekanisme yang bekerja keras untuk memastikan setiap perubahan data tercatat, tersinkronisasi, dan tampilan dengan benar. Mekanisme ini adalah state management. Bagi banyak programmer pemula, konsep ini menjadi sebuah misteri yang sering dianggap rumit. Namun pemahaman yang mendalam tentangnya justru adalah pembeda antara developer yang hanya bisa menulis kode dan developer yang bisa membangun aplikasi yang scalable, mudah dipelihara, dan bebas dari bug menjengkelkan. Artikel ini akan membedah tuntas segala hal tentang state management, dari pengertian paling mendasar hingga implementasi teknis yang dilakukan secara elaboratif untuk memandu karir pemrograman Anda ke level yang lebih tinggi. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang manajemen state, mari kita mulai dengan pertanyaan paling fundamental: apa itu state? Dalam konteks programan, state atau keadaan merujuk pada presentasi data data dalam suatu aplikasi pada suatu waktu tertentu. Bayangkan state ini sebagai memori dari sebuah aplikasi. Ia adalah snapshot dari semua informasi yang dapat berubah selama aplikasi dijalankan. State ini yang menentukan apa yang dilihat dan dialami oleh pengguna pada detik ini. Contoh sederhananya, pada sebuah lampu, state adalah on atau off. Pada aplikasi counter, state-nya adalah angka yang sedang ditampilkan. Pada form login, state-nya adalah string yang telah diketikkan pengguna di kolom username atau password. Pada aplikasi e-commerce, state mencakup daftar produk, item di keranjang belanja, dan profil pengguna, dan status apakah sedang loading atau tidak. State berfungsi dinamis. Ia bisa berubah sebagai respon terhadap aksi dari pengguna seperti klik, ketik, scroll, dan dari server seperti respon API, atau bahkan dari sumber lain seperti tema. Nah, di sini ada apa itu state management. Jika state adalah datanya, maka state management adalah praktik, strategi, dan pola untuk mengelola bagaimana state tersebut diciptakan, diperbarui, dibagikan, dan diluncurkan di seluruh komponen aplikasi. Ini adalah disiplin dalam mengontrol aliran data. State management memproses menjaga pemahaman terhadap input dari sebuah aplikasi di berbagai alur data yang saling berkaitan, dan membentuk satu transaksi bisnis lengkap atau sesi agar kita bisa tahu kondisi aplikasi pada waktu tertentu. Dalam ilmu komputer, input itu adalah informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam program, dan merujuk pada kondisi aplikasi berdasarkan input tersimpan, biasanya dalam bentuk variabel atau konstan. Secara praktis, state dari sebuah aplikasi direpresentasikan oleh data yang dikirim dan dihasilkan oleh aplikasi itu sendiri. Cara ini untuk mengurus data-data penting ini agar tidak tercecer, bertabrakan, dan menimbulkan kebingungan dalam aplikasi. Agar
lebih mudah dipahami, mari kita gunakan analogi seorang pelayan atau waiters di restoran. Step awal, pelayanan membawa buku pesanan step yang kosong. Yang kedua ada user action, pelanggan memesan steak dan kopi. Ini adalah aksi action yang memicu perubahan step. Ketiga ada updating step, pelayanan mencatat pesanan tersebut di bukunya. Buku pesanan yang awalnya kosong ini berisi data. Ini adalah pembaruan step. Yang keempat adalah sharing step, pelayanan kemudian membawa buku pesanan step ini dapur komponen lain agar koki bisa mulai masak. Step pesanan tersebut dibagikan. Another user action, pelanggan membatalkan pesanan kopi. Updating step again, pelayanan coret kopi dari buku pesanannya. Step diperbarui lagi. Konsistensi, jika pelayanan lupa mencoret kopi akan terjadi inkonsistensi step. Kopi akan membuat komponen yang tidak diinginkan pelanggan. Ini sama dengan bug dalam aplikasi. Dalam analog ini, seluruh prosedur dan sistem yang digunakan pelayan untuk mencatat, mengubah, dan mengkomunikasi pesanan step dengan akurat sehingga pelanggan dapat pesanan yang benar dan dari dapur bekerja yang efisien. Tanpa manajemen yang baik, kekacauan akan terjadi. Bagaimana cara kerja step manajemen? Setelah memahami apa itu step manajemen, sekarang saatnya membongkar bagaimana ia bekerja. Prinsip dasar cara kerja step manajemen adalah dengan membuat kondisi aplikasi terlihat dalam bentuk struktur data yang membangun developer bekerja dengan aplikasinya. Library Management Set menyediakan alat bagi developer untuk membuat dan mengubah struktur data ini ketika ada aksi baru yang terjadi. Secara umum, alur kerja step manajemen mengikuti pola yang dapat diprediksi, seringkali mirip dengan pola flux architecture atau unidirectional data flow. Siklus step yang khas. Step yang pertama ada step initialization atau inisialisasi. Set diciptakan dengan nilai awal, misalnya step user profile diinisialisasi sebagai objek kosong atau step is loading diset sebagai false. Yang kedua ada rendering atau render. UI user interface aplikasi dirender berdasarkan step saat ini. Contoh, jika is loading adalah false, tombol submit ditampilkan. Jika true, yang ditampilkan adalah spinner loading. Jika ada event action, peristiwa atau aksi, terjadi sebuah peristiwa ini biasanya dipicu oleh pengguna, misalnya mengklik tombol, tetapi bisa juga dari sumber lain seperti menerima data dari server. Yang keempat adalah state update, pembaruan state. Berdasarkan aksi yang terjadi, state aplikasi diperbarui, misalnya klik tombol submit akan mengubah state is loading dari false menjadi true. Proses ini seringkali melibatkan fungsi monitor function yang disebut reducers yang menerima state lama dan sebuah aksi lalu mengembalikan state baru. Kelima ada rendering render ulang. Setiap state diperbarui, sistem state management memberi tahu komponen-komponen yang terikat bahwa state yang mereka mendengarkan telah berubah. Komponen-komponen ini kemudian melakukan render ulang dengan state yang baru kembali ke contoh. Karena is loading sekarang true, snapper loading akan ditampilkan menggantikan tombol submit. Siklus ini berulang sepanjang aplikasi pencetakan aliran data yang terprediksi dan mudah untuk didebug. Dua model utama step management. Dalam praktiknya yang diterapkan di dua area utama, di sisi klien front end dan sisi server back end. Satu, step management di sisi front end atau client side. Ada manajemen di sisi front end step. Aplikasi disimpan oleh aplikasi browser pengguna, biasanya ditandai dengan tombol atau fitur user interface tertentu yang aktif dan non-aktif, dan state tersebut dikirim bersama pesan. Koneksi UI memastikan pengguna aplikasi tetap selama sesi berlangsung. Contoh front-end UI state form apakah valid atau tidak. Elemen yang sedang aktif fokus tema like data. Kedua ada client state. Data yang sudah di event dari server dan di change ke client input yang sebelum disubmit.
Yang kedua ada state manajemen sisi backend server side. Di sisi backend, sebuah komponen aplikasi menggunakan struktur data eksternal atau database untuk mencatat state terakhir setelah aktivitas diproses. Proses pesanan berikut dimulai dengan mengambil state sebelumnya dari database. Variabel state dalam struktur data ini juga bisa menyesuaikan UI dan secara langsung tidak langsung pengguna dengan sesi saat ini. Contoh set backend session state, data keranjang belanja pengguna yang disimpan sementara di server. Application state, konfigurasi global aplikasi, koneksi database port. Database state, data persisten seperti informasi produk, data pengguna, dan juga transaksi. Jenis-jenis state dalam aplikasi. Developer software biasanya mengalami beberapa jenis state atau pendekatan manajemen state. Memahami klarifikasi ini sangat penting untuk memilih strategi yang tepat. State manajemen adalah seni memilih alat pola yang sesuai untuk jenis state yang ditangani. Di sini ada yang pertama, ada local state lokal. State dari komponen lokal seperti modul individu yang tidak bisa diakses atau dimanipulasi oleh komponen lain. Yang kedua ada intermodul komponen state antar komponen dan antara komponen induk dan anak ketika data dikirimkan. Di antaranya di sini satu state dari sebuah modul bisa mempengaruhi state modul lain. Yang ketiga ada global state atau state global. State global dari seluruh aplikasi yang bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang interaksi aplikasi tersebut dengan pengguna dan aplikasi inspirasi lainnya. Jenis-jenis lain server state dan URL state. Selain 3 jenis di atas, 2 jenis state ini juga sangat krusial. Server state, data yang berasal dari backend. State ini memiliki karakteristik unik, bisa di-cache menjadi style kedaluarsa dan memerlukan sinkronisasi library seperti jQuery, SQL, atau client secara khusus dirancang untuk menangani server state dengan sangat baik. Selanjutnya ada URL state. Data yang tersimpan di URL seperti parameter query, search keyword, atau dynamic segment. Produk 1, 2, 3. State ini penting untuk bisa dibagikan server dan untuk navigasi dalam aplikasi. Apa itu library state management? Saat aplikasi tumbuh dari beberapa komponen menjadi sebuah kode base yang besar mengelola state, terutama state global dengan kode vanilla tanpa alat bantu akan menjadi mimpi buruk. Kode ini menjadi berantakan, sulit dilacak, dan penuh dengan bug. Disinilah library state management datang menyelamatkan. Mengenal library state management. Implementasi manajemen state biasanya memanfaatkan alat bantu dari library manajemen state. Secara umum, library software itu hal yang umum di dunia pengembangan software. Sebuah library menyediakan berbagai elemen kode yang berhubungan seperti modul atau subrutin untuk tugas-tugas tertentu. Library manajemen adalah jenis library khusus memastikan implementasi manajemen state di front end atau back end bisa berjalan mulus dan memungkinkan kita memahami serta mengontrol aplikasi dengan baik. Library ini mempercepat proses pengembangan state aplikasi dan bikin manajemen state lebih gampang dipelihara karena sudah menerapkan praktik umum untuk berbagai aplikasi state. Beberapa library state management populer untuk front end. Berikut adalah beberapa library yang sangat populer di ekosistem Red. Tetapi konsepnya juga ada di framework lain, Vue, Angular, dan Svelte. Untuk mode Redux, library yang paling terkenal dan banyak digunakan. Redux menganut arsitektur Vue yang ketat, yang memiliki sebuah store tunggal yang menjadi sumber kebenaran untuk global. Kedua ada Sustain, merupakan jawaban atas fleksibel Redux. State management merupakan sesuatu yang seharusnya sederhana dan itulah yang ditawarkan Sustain. Ketiga ada Recoil.
Dikembangkan oleh Meta Facebook, Recoil diperkenalkan konsep Atom dan Selector. Atom adalah unit state yang dapat di-subscribe oleh komponen manapun. Kemudian ada Jotai. Terinspirasi oleh Recoil, Jotai juga menggunakan konsep atom yang primitif. Perbedaannya, Jotai memiliki API yang lebih minimal dan fokus pada pengalaman developer yang sederhana dan sering disebut Recoil yang ringan. Yang kelima ada Mobs. Mengadopsi paradigma yang berbeda dari Redux. Alih-alih pengguna ASIC Decoder yang murni, Mob menggunakan observables. Keenam ada konteks API plus use recorder. Ini adalah solusi bawaan dari konteks API, memungkinkan kita untuk membagikan data tanpa harus mengoper prop secara manual. Selanjutnya di sini ada keuntungan manajemen state, manajemen yang baik. Mengapa kita harus berusaha payah mempelajari dan menerapkan state management? State management adalah investasi yang akan membayarkan dirinya dalam bentuk kode yang lebih baik dan pengalaman developer yang lebih menyenangkan. Manajemen state itu penting bagi dalam menyatukan aplikasi bisnis inti dan tanpa manajemen state, aktivitas bisnis sederhana seperti pembelian atau pendataan informasi harus dilakukan sebagai satu pertukaran permintaan dan respon saja. Walaupun nggak semua aplikasi butuh manajemen state secara sama rata, pengguna manajemen state yang tepat bisa dikasih beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama ada stabilitas dan kehandalan aplikasi. Data penting dibagi antara modul atau secara global bisa dipertahankan secara konsisten, mengurangi error konflik data dengan single source of truth. Anda memastikan bahwa semua komponen melihat data sama persis. Tidak ada lagi versi data A komponen X dan versi data B di komponen Y. Yang kedua ada peningkatan performa aplikasi. Fitur seperti data charging bisa didukung, memungkinkan komponen berbagai data dan mengurangi waktu perhitungan ulang di pengembalian data store. Ketika ada debugging aplikasi, jadi lebih mudah. Manajemen state dikasih alur data yang jelas dan terprediksi sehingga mempermudah troubleshooting dan debugging. Yang keempat ada desain aplikasi yang lebih baik. Developer bisa merancang aplikasi dengan baik karena manajemen state membantu menjelaskan isu komunikasi antara komponen yang mungkin nggak punya cara interaksi langsung yang jelas. Yang kelima ada scalabilitas dan pemeliharaan yang lebih baik. Aplikasi dengan manajemen yang lebih baik jauh lebih mudah dikembangkan scale up. Tantangan yang selanjutnya adalah tantangan umum dalam state management dan cara mengatasinya. Meskipun penuh manfaat, state management adalah sebuah hal yang tidak lepas dari tantangan. Berikut adalah beberapa masalah umum dan strategi mengatasinya. Pertama di sini over engineering atau terlalu rumit. Menggunakan Redux untuk aplikasi itu adalah sederhana ini seperti memakai palu godam untuk mencatat kacang. Solusinya mulailah dengan state lokal. Gunakan konteks API atau library minimalis seperti Justin ketika state global benar-benar dibutuhkan. Kedua ada prop labeling, mengoper prop terlalu dalam. Harus dioper melalui puluhan komponen yang sebenarnya tidak membutuhkannya, hanya untuk sampai ke komponen tujuan. Solusinya gunakan konteks API atau library state management global. Yang ketiga ada duplication atau duplikasi state, menyimpan data yang sama beberapa tempat yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Solusinya selalu usahakan single source of truth. Simpan data di satu tempat, biasanya di store global atau server yang dibiarkan komponen lain menuju ke sana. Ada serialisasi menyimpan set ke penyimpanan. Bagaimana cara mempertahankan set ketika browser refresh? Solusi gunakan library seperti Redux Persis atau menulis kode untuk menyimpan set ke local storage, session storage, dan memuat kembali ke aplikasi dimulai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.